Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Joni Hendra. Kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Form tanpa diketik. Baik, sebelumnya saya mohon Bapak Ibu untuk klik subscribe pada tombol merah di bawah video ini. Saya mohon dukungan supaya channel saya ini berkembang. Saya tunggu 5 detik bagi Bapak Ibu untuk mengklik tombol subscribe bagi yang belum mengklik tombol subscribe. Oke, saya tunggu ya Bapak Ibu. Oke, bagi yang sudah klik, terima kasih banyak atas dukungannya. Yang belum klik, nah silakan klik subscribe tersebut dengan kerelaan hatinya. Mari ketik. Pada tutorial sebelumnya saya menjelaskan itu cara membuat soal langsung diketik pada Google Form. Namun kali ini ada trik yang lebih cepat dalam rangka membuat soal untuk soal yang sudah ada atau yang sudah kita ketik pada Microsoft Word. Misalnya pada soal penilaian harian yang sudah dibuat oleh tim penulis soal atau kita sendiri yang membuat soal, maka kita dapat memindahkan soal ini ke Google Form tanpa diketik, hanya dengan teknik copy paste, hingga dapat dibuat dengan cepat. Apalagi pada saat ini pandemi COVID-19, kemungkinan siswa kita mengerjakan penilaian harian ini melalui daring atau online, sehingga Google Form ini sangat memudahkan kita untuk melaksanakan penilaian. Baik, caranya yang pertama kita harus menyiapkan soal terlebih dahulu. Mincarnya soal ini adalah soal yang akan kita berikan kepada siswa kita. Maka untuk menyiapkannya kita siapkan file baru. Kemudian soal ini kita kopikan. Soal yang sudah dibuat oleh tim membuat soal ini kita kopikan ke file yang baru ini, copy paste. Di copy seperti biasa dan dipaste pada halaman baru, sehingga kita mendapatkan soal yang sudah di copy tadi. Ingat, yang kita kopikan ke lembar baru ini hanyalah soalnya saja, tanpa identitas atau segala macam item-item dari soal yang sudah kita buat seperti cover, petunjuk umum, dan sebagainya. Tidak perlu kita copy, cukup soalnya saja kita copy seperti ini. Kemudian pastikan soal tersebut penomorannya sudah otomatis menggunakan numbering ini. Begitu juga option ABCD-nya juga kita pastikan harus sudah otomatis. Nah, bagaimana cara prosesnya? Pertama, kita masuk ke Google Form. Kita ambil Google Drive terlebih dahulu. Kemudian di sini kita buat folder baru. Klik baru, kemudian folder. Lalu kita buat nama foldernya soal PH tema 5 misalnya. Tema 2 misalnya. Soal PH tema 2, kita klik buat. Kemudian kita buka isi folder ini. Nah, sebelumnya soal yang pada Microsoft Word ini yang sudah kita siapkan, kita rubah dulu menjadi PDF
Untuk Microsoft Word ini sudah ada menu untuk pengubahnya, yaitu kita klik file, kemudian save and send, kemudian klik create PDF, kreasi PDF, kemudian kita klik create PDF, lalu kita buat di sini judulnya soal PTS tema 2 kelas 5. Kemudian kita klik publish, maka soal kita sudah berbentuk PDF seperti ini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah soal ini sudah berbentuk PDF, kita lihat hasilnya. Ini dia soal PTS tema 2 kelas 5. Maka kita kembali ke Google Drive, kita masukkan file tersebut ke dalam Google Drive. Cara mudahnya klik di Windows Explorer kita, tahan dan tarik ke Google Chrome, kemudian letakkan di sini. Nah, terlihat sudah selesai. Sudah selesai kita mengupload soal PTS tema 2 kelas 5 PDF. Nah, kemudian pada Google Drive ini kita harus menambahkan add-on namanya, atau aplikasi tambahan, dengan cara di sebelah kanan kita ini ada daftar menu-menu atau add-on yang sudah kita install sebelumnya. Namanya yang akan kita gunakan adalah Automatical Form. Nah, bagi yang belum ada, kita klik tambah di bawah. Kita klik tanda tambah di bawah, kemudian nanti kita klik ini Automatical Form. Kalau tidak ada, kita klik di sini Automatical Form. Nah, kita enter. Kemudian nanti kita temukan dan kita klik. Kemudian nanti akan keluar install di sini. Kemudian klik install sampai selesai. Karena saya sudah menginstalnya, di sini sudah tertera uninstall, berarti sudah saya install. Setelah selesai diinstal, maka dia akan muncul di sini. Di sebelah kanan kita ini akan muncul. Ini dia. Nah, seperti gambar kuda warna ungu, itulah modelnya. Jadi sudah add-on Automatical Form ini sudah di-install di Google Drive kita. Nah, bagaimana cara kita membuatkan pada Google Form atau menggunakannya? Soal yang sudah kita upload tadi, yang sudah berbentuk PDF, kita klik. Kemudian kita klik logo Automatical Form ini. Ini, kita klik ini. Kemudian Automatical Form ini akan minta izin kepada kita untuk menggunakannya. Kita klik Request Permission, kemudian klik izinkan. Setelah itu keluar seperti ini. Kita klik Automatically. Nah, sudah keluar seperti ini. Di sini add-on ini akan mereview bentuk soal kita. Kita bisa melihatnya sampai halaman terakhir atau nomor terakhir. Nah, kalau sudah oke, rasanya kita klik Create Form, maka akan keluar soal kita seperti ini di Google Form secara otomatis. Nah, keluar seperti ini soal yang sudah kita set tadi sudah berbentuk Google Form. Nah, seperti ini.
Kemudian tadi pada soal kita ada beberapa soal yang memiliki gambar seperti soal nomor 3 ini. Kemudian soal nomor 7, nomor 8 itu memiliki gambar. Namun kita lihat di sini pada Google Form-nya tidak muncul gambarnya. Maka kita perlu menambahkan file gambar di sini dengan cara, sebelumnya soal ini kita copy dulu ke Google Paint, paste di file pen kita, paste, kemudian kita crop, lalu kita simpan menjadi format JPEG. Misalnya kita buat di sini folder soal, gambar soal. Nah, karena ini tadi soal nomor 3, kita pilih saja nomor 3, klik save. Kemudian untuk soal nomor 7 kita copy lagi, kemudian kita buka lagi pada Paint, paste, kemudian kita crop, ketik file, save menjadi JPEG. Buat di sini nomor 7. Kemudian selanjutnya soal nomor 8 kita copy, kemudian kita copy pada Paint, kemudian crop, simpan dengan format JPEG buat nomor 8. Oke, sudah selesai. Maka kita kembali ke Google Form. Misalnya kita memasukkan soal nomor 3 tadi, kita klik pada soal nomor 3 ini. Samping soalnya ada lambang foto atau gambar, kita klik, kemudian kita klik cari, kemudian kita cari di mana kita memintakan gambar tadi, gambar soal ini dia. Kita klik soal nomor 3, gambar soal nomor 3, pen. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk soal nomor 7 juga hal demikian. Perhatikan gambar berikut, isi dari iklan pada gambar adalah, nah karena belum ada gambarnya, kita masukkan sama dengan tadi, klik, cari, kemudian soal nomor 7 kita klik gambarnya, kita kirim, sudah. Kemudian selanjutnya soal nomor 8, kembali kita klik, cari soal nomor 8, kita klik pen. Nah, sudah selesai. Kita memasukkan soal. Ini soal nomor 3 tadi, kemudian ini soal nomor 7, kemudian ini soal nomor 8. Nah, setelah selesai kita lanjutkan dengan membuat skor dari masing-masing jawaban kita dan membuat kunci jawaban. Caranya, sebelumnya kita set terlebih dahulu menjadi kuis. Kita klik setelan gambar gigi roda ini, kemudian kita klik kuis, centang atau diaktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai segera setelah step pengiriman. Oke. Kemudian respon dapat melihat, pertanyaan tak terjawab boleh. Kemudian jawaban yang benar kita hilangkan saja centangnya supaya kunci tidak terlihat oleh siswa kita. Nilai poin kita checklist saja, kemudian kita klik simpan. Nah, kita lihat satu persatu. Kita buatkan kuncinya, klik soal nomor 1, kemudian kita klik kunci jawaban. Kita beri skor karena soalnya ada 20, berarti kita
beri skor 5. Nah, 5 satu nomor soal. Ke depan kuncinya kita buatkan kuncinya. Nah, ini kuncinya A, kita klik selesai. Kemudian untuk nomor 2 juga demikian, kita klik soalnya, klik kunci jawaban. Soal skornya 5, kuncinya B, klik selesai. Nah, begitu seterusnya cara membuat kunci sesuai dengan tutorial video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana tampilan soal kita yang akan dilihat oleh siswa kita. Kita klik tinjau. Nah, seperti ini. Inilah bentuknya nanti tampilan soal yang akan dilihat oleh siswa kita. Mereka tinggal mengklik jawaban-jawaban yang sudah kita siapkan ini. Kemudian di atasnya tidak lupa kita buatkan kolom identitas setelah judul ini. Misalnya kolom identitas di bawah judul soal tema ini, kita klik tambah bagian. Nah, di sini kita buat identitas. Kemudian sila datamu dengan benar. Kemudian kita klik tambah pertanyaan. Di sini nama, sama dengan tutorial saya sebelumnya. Kemudian kelas. Nah, kalau sudah, kita lihat tampilannya seperti tema 2 kelas 5 berikutnya. Kemudian identitas, isi nama, kelas. Nah, kemudian setelah identitas ini kita tambahkan bagian ya, tambahkan bagian, kita buat di sini soal. Nah, baru kita buat di sini bagiannya adalah bagian soal. Di bawahnya kita berperintah pilihlah jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. Nah, soal kita sudah jadi. Kemudian kita tinggal mengirimkan linknya ke siswa kita melalui grup WA atau grup yang lainnya, atau melalui media lainnya. Cara klik kirim, kemudian klik gambar link ini yang di tengah, kemudian kita klik perpendek URL, kemudian klik salin, kita kirim ke grup WA yang sudah kita punyai atau kita kirim kepada siswa kita. Jadi siswa kita itu nantinya langsung saja link yang sudah kita bagikan dan langsung menuju soal yang harus mereka kerjakan. Demikianlah tutorial saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan jika ada yang akan ditanyakan silahkan dibuat pada komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.